pelaksanaan dari kebijakan seperti itu. Nah, harusnya isinya adalah bagaimana model kebijakan itu dilakukan, ada proses perencanaannya, proses pelaksanaannya, mungkin yang ketiga ada proses evaluasi kebijakan. Nah, yang tadi Anda diskusikan secara intensif, Gus, itu berkaitan dengan aspek pelaksanaan, tapi belum menyentuh aspek evaluasi kebijakan. Setiap kebijakan itu ada 3 hal: proses perencanaan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana model evaluasinya kalau salah sasaran memberi KIP? Apalagi salahnya sudah bertahun-tahun. Sudah ada orang tuanya pegawai negeri, gurungan A4B, sudah jadi kepala sekolah, dapat juga anaknya kartu beasiswa. Nah, itu kan salah bertahun-tahun namanya. Lalu apakah sudah ada evaluasi? Nah, sayangnya kan tidak ada evaluasi. Kalau salahnya berulang berarti evaluasinya tidak ada. Kalau sudah ada evaluasi, maka masuklah yang disebut dengan follow up dari kebijakan. Jadi ada proses perencanaan kebijakan, ada proses pelaksanaan kebijakan, ada proses evaluasi kebijakan, dan ada proses tindak lanjut follow up kebijakan. Ini yang harus kita kritisi di dalam menyajikan makalah yang berkaitan dengan itu tadi. Katakanlah kita ambil contoh tadi ada kebijakan tentang KIP. Lalu ada kesalahan banyak tadi kan diungkapkan. Nah, kemudian evaluasinya apa? Tindak lanjutnya apa menurut kelompok Anda? Nah, sayangnya saya tidak membaca baik di dalam artikelnya, makalah, maupun apa yang Anda gambarkan dari PPT yang tersaji. Nah, padahal itu yang sangat tepat harusnya untuk dilakukan analisis kritis tentang kebijakan sesuai dengan mata kuliah kita adalah analisis kebijakan. Lalu yang terakhir tadi seperti yang kita diskusikan, pertanyaan Tresno Aji itu memang menarik ya. Saat ini apakah investasi SDM sejalan, seimbang, atau linear dengan investasi fisik, pembangunan fisik? Mudah kita membandingkannya. Lihat anggaran pembangunan nasional. Berapa persen yang dialokasikan untuk pendidikan? Atau kalau enggak persen, ya jumlah duitnya berapa triliun yang dialokasikan untuk pendidikan? Berapa persen yang dialokasikan untuk pembangunan jalan PUPR? Berapa persen yang dialokasikan untuk pengembangan lahan pertanian? Berapa persen untuk pengembangan ibu kota Nusantara? Ya bisa bandingkan aja lagi kan. Porsinya apakah dia seimbang atau tidak seimbang. Bahkan yang 20% itu pun masih bisa kita analisis berapa persen untuk peningkatan kualitas SDM dibanding dengan pengadaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan. Itu bisa kita analisis juga. Berapa sih sebenarnya? Dan nggak usah nasional, kita ambil yang di daerah kita masing-masing di kabupaten. Berapa persen anggaran APBD daerah, kabupaten atau kota yang memang ditujukan untuk pengembangan SDM? Nah, sekarang persentasi yang dialokasi itu masuknya kemana? Saya membaca Kalimantan Selatan sekarang tidak sampai 10%.
untuk pengembangan pendidikan. Itu pun di dalamnya ada berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan SDM. Padahal amanat undang-undang itu ada 20% di luar gaji guru, itu amanat undang-undangnya. Di luar gaji guru. Nah, sekarang kan 20% di dalam, termasuk di dalamnya adalah gaji guru. Nah, kalau itu berarti kan pasti di bawah itu. Nah, itu yang perlu kita kritisi dalam melihat atau menganalisis kebijakan pendidikan, sehingga kita bisa mengatakan tadi keluhan kita, tudingan kita bahwa kita kalah bersaing dalam ranking pendidikan. Ya memang kalah kita. Kalau kita katakan di luar itu sudah budayanya bagus. Apakah orang sejak dilahirkan itu langsung budaya bagus belajar? Enggak juga. Tergantung ada sistem yang membentuk budaya itu. Budaya itu terbentuk di satu lingkungan yang sistemnya memang untuk mengembangkan pendidikan. Kalau sistemnya enggak, ya enggak bisa budaya terbentuk. Seumur hidup kita tidak akan bisa menjadi orang yang berbudaya hebat kalau sistem kita memang tidak membentuk itu, lingkungan kita. Bapak Ibu coba lihat saja ke nggak usah jauh-jauh, kita ke Malaysia lah gitu ya. Bandingkan sekolah-sekolah yang ada di Malaysia atau perguruan tinggi yang ada di Malaysia, gedungnya saja dengan yang ada di Indonesia. Berapa banyak perguruan tinggi kita di Indonesia itu yang ditempati adalah rokok. Apakah ada seperti itu di Kuala Lumpur? Enggak ada, kita temukan seperti itu. Kenapa? Standarnya sama. Standar pendidikan tinggi itu sama. Ruang dosen misalnya. Ruang dosen itu adalah 3 kali 4 meter persegi setiap dosen. Di dalamnya ada WiFi yang kuat, ada komputer, ada laptop sebiji, ada lemari, kemudian ada printer. Lihati ke ruangan dosen-dosen di Indonesia berapa meter? Sama, standarnya sama, tapi implementasinya yang enggak jalan. Ya gimana bisa kita hebat kalau memang lingkungan dan sistem kita tidak membentuk seperti itu. Kuliah, kalau di tempat kita seorang mahasiswa bawa buku tebal-tebal, itu lalu gelarnya apa? Kutu buku. Orang di luar, di Malaysia yang bisa sampai dia ranking lebih tinggi dari kita, jauh lebih tinggi dari kita, lihat di ASEAN maupun dunia, kalau ada mahasiswa yang bawa buku tebal, itu malah yang lain menjadi iri. Di mana ya kok dia dapat buku seperti itu? Saya mau cari juga gitu. Bahkan saya kunjungan di beberapa perpustakaan itu disiapkan tempat tidur malah bagi mereka yang kelelahan dalam membaca sampai malam-malam. Di tempat kita kalau sudah diusir malah. Udah keluar bulik-bulik. Kami hendak bulikan pegawai sudah. Hanya jam 3. Coba, siapa yang membentuk sistem dan budaya seperti itu? Bukan kita pasrah dengan menerima budaya, karena kita lingkungan dan sistem kita tidak memungkinkan membentuk budaya seperti itu. Nah, saya juga melihat bagaimana saya minta diantar oleh salah seorang teman saya di sana. Tapi ini negaranya tidak saya sebut ya. Saya tolong carikan saya elementary school, sekolah SD lah gitu ya, yang kumuh. Saya minta diantar ke sekolah yang kumuh. Nah, pagi sekitar jam 8 pagi di negara itu, waktu negara yang bersangkutan, saya bawalah ke suatu sekolah yang kumuh. Sampai stop. Saya bilang, yang mana sekolah yang kumuh? Yang ini katanya, yang di depan kita. Saya berpikir
ini lebih bagus daripada sekolah yang di Banjarmasin menjadi juara 1. Kumuh jarnya. Nah, coba kita bayangkan, bisa nggak kita, karena memang lingkungan dan sistem kita memang tidak membentuk kita untuk sampai ke budaya seperti itu. Suatu saat saya juga kunjungan ke satu sekolah luar biasa, kalau nggak salah itu di Hong Kong, kalau nggak salah itu ya. Itu bagaimana mereka membentuk kemandirian dari peserta didik yang setingkat sekolah dasar. Luar biasa, saya juga sangat terkagum-kagum melihat pola orang seperti itu. Nah, akhirnya kan karena terbentuk sistem dan lingkungan seperti itu, maka jadilah dia bagus. Coba kita jalan-jalan ke sekolah-sekolah kita di pinggiran. Bapak Ibu tahu PNS itu jam berapa kerjanya? Jam 8. Datanglah Bapak Ibu ke sekolah-sekolah di pinggiran jam 8. Siapa yang ada di situ? Kada ada orangnya. Saya pernah kunjungan, saya hampir semua desa di Kalimantan Selatan, itu saya pernah mengunjungi sampai ke Pulau 9, Kota Baru. Sampai jam 9:30 saya di sekolah di itu nggak menemukan gurunya, apalagi muridnya. Siapa yang membentuk budaya lambat? Kita sendiri kan. Nah, karena itu mulai sebenarnya bentuklah lingkungan dimulai dari diri sendiri. Ujar Rasul itu bentuklah mulai diri sendiri, kemudian bentuk kepada keluarga, buat keluarga. Ku ampusikum wa ahlikum. Bentuk itu baru kita bisa semakin membesar. Tidak bisa kita menyalahkan, kan budaya kita seperti ini. Kalau kita mengatakan, kami kan terlalu lama dijajah, bandingkan kita merdekanya dengan, kembali saya katakan tetangga kita Malaysia, merdekanya duluan siapa? Atau bandingkan kita dengan Vietnam yang sampai setiap tahun selalu berperang, perang saudara. Tapi kenapa ranking pendidikan lebih bagus dari kita? Bandingkan dengan negara Jepang yang habis dibombardir oleh tentara sekutu. Kenapa dia bisa menjadi yang terunggul di dunia? Semua bermula dari budaya masing-masing orang, pembentukannya. Nah, dan itu berada pada ranah wahana yang disebut dengan pendidikan. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, analisisnya itu kita ke sana. Jadi kalau tema seperti itu, maka analisisnya seperti yang saya sebutkan tadi, paling tidak 3 aspek atau 4 hal malah yang perlu kita analisis kritis tentang kebijakan pendidikan yang ada selama ini ya. Oke, saya kira demikian untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.